kita ambil satu video yang menarik ya, yaitu soal PKS nasihati Anies tak gampang bikin parpol. Why? Jadi saya agak berbeda dengan PKS kali ini. Kalau menurut saya, this is the time to set up a political party. Kenapa? Ya mungkin setelah berapa tahun reformasi kita butuh partai politik yang tidak mengkhianati rakyat, yang mau membangun demokrasi, yang setia pada konstituen, bla 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 bla, dan yang paling penting adalah tidak di capture oleh ketua umumnya dan tidak mengabdi pada kepentingan pragmatis kekuasaan. Ya, jadi partai yang berbasis nilai. Nah, yang seperti ini yang punya peluang untuk maju ke depan, karena partai yang berbasis nilai tersebut sudah hilang ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Bagas dan Leo yang menjuarai Korean Open. Loh kok saya peduli dengan ini? Saya senang ya, paling tidak ada ganda putra yang kelihatannya bisa diandalkan. Setelah ganda putra kita memble semua ya. Jadi memecah ganda sebelumnya ya, yaitu Bakri, Bagas Fikri dan Leo Martin, ternyata setelah dipecah dua-duanya berhasil mencapai semifinal 2 kejuaraan ya. Sebelum ini mencapai semifinal, lupa saya kerja kejuaraan apa ya. Dan sekarang di Korean Open mencapai semifinal, bahkan Leo Bagas ya itu juara ya. Sementara pasangan Daniel Martin dan Fikri ya, bukan Bagas Fikri tapi Sohibul Fikri ya, Bagas Fikri ya, Sohibul Fikri bisa 2 semifinal, keren ya. Mudah-mudahan terus berlanjut ya. Jadi memang kalau mau menang itu harus berani mencapai terobosan ya. Kita punya satu pasangan bagus, barangkali perlu juga itu pasangan yang satunya yang pasangan sama Daniel Martin dan karena nggak ingat mulai tua, mulai lupa nama-namanya ya. Oke, saya kembali dulu ya ke sini ya. Kita bacakan dulu ya nasihatnya. Tadi pasangan yang baru juara All England itu yang kemarin berlaga di Olimpiade itu, lupa saya namanya. 2 kali berturut-turut sebagai juara Olimpiade tapi kelihatannya mulai mentok gitu ya. Oke. PKS nasihati Anies tak gampang bikin parpol ya, Republik Merdeka. Partai Keadilan Sejahtera PKS tidak bergantung pada satu figur tertentu untuk tetap kuat dan eksis di dunia politik. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan PKS akan terus tumbuh selama mampu menjaga kaderisasi dan tetap istiqomah dalam perjuangan. PKS besar dan kecilnya tidak tergantung pada orang lain. Selama bisa menjaga kaderisasi dengan baik dan istiqomah, insya Allah PKS akan kuat dan membesar, kata Mardhani seperti dikutip redaksi melalui akun X resminya. Terkait rencana Anies Baswedan untuk membentuk partai politik baru, Mardhani berpendapat bahwa langkah tersebut bukan hal yang gampang. Santer diberitakan Anies Baswedan berencana membentuk partai politik baru setelah gagal diusung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Partai tersebut digadang-gadang bernama Partai Perubahan. Membuat partai itu tidak mudah, tapi juga tidak mustahil karena memang selalu ada partai yang dibentuk dan ada pula partai yang mati, ujar Mardhani. Pernyataan Mardhani di atas menunjukkan keyakinan PKS untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah dinamika politik yang terus berubah, termasuk dengan adanya rencana pembentukan partai-partai baru. Oke, ini ada juga bahasanya tak bisa dibantah, Anies idola warga Jakarta. Dan pengamat juga mengatakan bahwa kalau Anies membentuk partai politik maka itu masuk akal ya, karena Anies punya magnet. Jadi saudara sekalian begini, apa pendapat saya ya? Ini namanya pendapat ya bisa saja ya. Pendapat kan tidak bergantung pendapatan. Begini saudara sekalian ya. Apakah mudah membentuk partai politik? Jelas tidak mudah. Membentuk partai politik itu harus ada sebuah momentum, sebuah ideologi, sebuah keinginan kuat. Dan ya contohnya adalah Partai Amanat Nasional yang dibesut oleh Amin Rais. Pada waktu itu
semangatnya tinggi sekali. Partai Keadilan pun juga didorong oleh ideologi yang jelas. Nah, berikutnya partai-partai itu terbentuk karena keinginan ketua umumnya untuk menjadikan itu kendaraan politik. Sehingga kalau tokoh itu lengser, kita tidak tahu bagaimana nasib partai itu. Nasdem, Gerindra, kemudian siapa lagi, Partai Perindo. Kalau seandainya tidak ada Surya Paloh, tidak ada Prabowo, kita tidak tahu bagaimana nasib partai itu. Mungkin ya, kalau Gerindra sudah mulai bermimikri itu, ada Dasko orang kuat, tapi di jajaran Nasdem kelihatan tidak ada, gap terlalu jauh dengan Putra Surya Paloh. Dan kalau memang kepemimpinan diambil Putra Surya Paloh, ya maka yang terjadi adalah ya partai dinasti juga akhirnya. Nah, karena itu saudara sekalian, sekarang ini seperti kata Pak Jimli, Prof Jimli, bahwa partai itu feodalistik semua. Ditambahkan pendapat umum pragmatis semua, orientasinya terlalu pragmatis, kekuasaan dan lain sebagainya. Dulu PKS tidak demikian, tapi rupanya PKS nggak sabar juga, toh kami idealis kok nggak berkembang-kembang partainya. Jadi persoalannya dengan PKS adalah dia mengambil ceruk yang kanan sekali, yang tentu bukan mainstream penduduk Indonesia. Ya, mainstream penduduk Indonesia itu di tengah dia. Jadi kecenderungannya mengumpul di tengah. Tapi kok PDIP di sisi sebelah sana kok bisa? Jangan lupa PDIP terlalu, walaupun dia juara mengecil dia. Cuma karena dia ideologinya lebih jelas, maka dia bisa unggul dengan partai-partai lainnya yang ideologinya tidak sekuat PDIP. Contoh Demokrat. Betul-betul begitu SBY surut juga partai tersebut. AHY belum bisa menggantikan sebagai simbol. Jadi ada kecenderungan bahwa partai itu dibangun tidak untuk dijadikan partai modern, tapi partai keluarga. Dan ini tidak sehat. Partai yang lebih modern seperti PKS yang kita harapkan ini ternyata terjebak pada pragmatisme politik juga. Akhirnya ya puncaknya ya sekarang ini ketika PKS mengusung Bobi Nasution dan mengusung Kim Plus atau Ridwan Kamil di Jakarta. Saya pakai kacamata hitam karena mulai sakit mata. Kebanyakan kena cahaya. Jadi saudara sekalian, kalau Anies dia punya ceruk pasar di tengah pragmatisme partai politik, maka itu ceruk pasarnya. Satu. Yang kedua adalah Anies tokoh sentral yang saat ini disakiti. Jadi ada melodramatiknya. Dan orang kemudian dia punya pendukung yang real sesungguhnya. Yang kalau seandainya tidak ada gentong babi dan lain sebagainya bisa jadi sesungguhnya perbedaannya tidak terlalu besar. Atau jangan-jangan dia bisa menang. We don't know exactly. Tetapi intinya adalah kalau kita lihat kemana-mana dia adalah bintang. Ya. Bintang bagi orang-orang yang rasional kelas menengah. Ya. Rasional kelas menengah. Karena itu ceruk pasar itu ada. Lalu ketiga, Anies itu adalah tokoh yang tidak tanggung. Ini sorry to say ya. Walaupun dia tidak menjabat apalah lama-lama, tapi dia tokoh yang tidak tanggung. Dan jadi ada tiga faktor itu yang bisa membuat partai ini bisa berjalan baik. Pertama adalah partai ini muncul dari antitesa terhadap pragmatisme politik yang ada. Dari kecurangan pemilu, dari kecurangan pilkada DKI, sehingga ada sentimen di situ. Nah oke lah, ada sentimen mungkin tepatnya. Yang kedua, Anies bukan tokoh yang tanggung, ya. Anies bukan tokoh yang tanggung, sehingga bisa ada partisipasi di situ. Nah, bedanya adalah kalau partai-partai baru yang terbentuk tanggung tokohnya dan tidak ada sentimen yang menguat untuk membentuk partai baru. Kecuali sentimen yang sifatnya sangat personal dan itu pun tidak menarik perhatian publik karena bukan tidak memiliki dukungan yang kuat. Contoh misalnya Partai Gelora. Saya tidak melihat Partai Gelora itu punya masa depan. Ya sorry to say ya. Karena ideologinya, nah ideologi ini yang akan kita lihat nanti. Apakah ideologinya jelas apa enggak. Karena Partai Gelora saya tidak melihatnya sebagai sebuah partai yang punya ideologi yang jelas.
ya, mengandalkan tokoh yang tanggung popularitasnya. Fahri Hamzah, Anies Mata itu populer, terutama Fahri Hamzah, tapi bukan acceptable sebagai pemimpin, jadi kontroversial. Beda sama Anies. Anies dia acceptable sebagai pemimpin karena memang pernah menjadi pemimpin, dan jadi sikap-sikapnya itu pemimpin. Sementara Fahri Hamzah menunjukkan bukan sikap sebagai pemimpin tapi sebagai intelektual. Jadi kelasnya berbeda. Ya, tidak heran yang bisa menjadi calon presiden adalah Anies Baswedan, bukan Fahri Hamzah atau misalnya temannya siapa yang Fadlizon misalnya, bukan, tapi Anies Baswedan. Jadi demikian juga kalau saya mengkritik misalnya Masyumi, ya, Masyumi baru, dia punya ideologi ingin membangkitkan Masyumi, ingin Islam menjadi warna dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi punya tokoh yang tanggung, bukan tokoh yang moncer, dan tidak ada sentimen dalam proses pembentukannya, sehingga orang berbondong-bondong ingin bergabung. Partai Umat, PAN ketika bergabung pun tidak menjadi partai yang juga partai yang juga terlalu diperhitungkan lagi, ya, bukan partai yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi nomor buncit, ya. Nah karena itu PAN pun ya ketika pecah Amin Rais tidak lagi mewakili tokoh sentral, tidak lagi mewakili sentimen publik dan lain sebagainya. Dan partai-partai yang baru terbentuk ini rata-rata memang pecahan dari partai sebelumnya, bukan embrio yang baru. Nah, setelah 26 tahun reformasi, ya, pertanyaannya adalah apakah partai yang akan dibesut Anies akan bisa menjadi embrio yang baru, the new kind of political party in Indonesia after 26 reform. Kalau seandainya dia menjadi partai yang baru dengan ideologi baru, fresh dan lain sebagainya, lebih egaliter dan lain sebagainya, maka partai ini akan punya harapan. Ya tentu setiap partai harus ada tokoh sentralnya. Tokoh sentralnya tentu Anies Baswedan. Tetapi Anies tidak boleh menjadikan partai ini menjadi partai yang kampungan, partai yang tradisional, di mana one person show, tergantung satu orang. Dia harus membentuk sebuah partai yang modern, yang kalau dia tinggalkan sewaktu-waktu, maka partai itu tetap bisa berkembang dan tidak berkelahi untuk mendapatkan jabatan, tapi betul-betul mendapatkan sebuah keberkahan, ya, bukan partai yang tempat pemburuan rente politik, ya. Jadi banyak sekali orang berpikir, ya, partai itu untuk berburu rente politiknya. Jadi ada peluang di situ, ya, sobat era sekalian, sebagaimana dikatakan juga oleh pengamat politik tadi saya baca, namanya yang dari UIN, ya, yaitu surveyor juga, dia juga mengatakan optimis, ya. Jadi kalau misalnya Mardhani Alisera memperingatkan bahwa membentuk partai itu tidak mudah, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Tapi kalau misalnya dia ingin lebih jauh, tidak ada peluang, menurut saya enggak. Peluang ada, semangatnya ada. Nah, ketika semangat ini muncul, maka yang terancam memang partai rasional seperti PKS. Jadi PKS itu begini, dia kanan tapi kelas menengah perkotaan yang cenderung rasional. Saya pun pemilih PKS karena saya melihat PKS ini partai rasional, ya. Walaupun dia kanan, tapi kanan yang rasional, kanan perkotaan, bukan kanan yang membangun sentimen-sentimen yang tradisional, ya. Kalau Islamnya dia Islam modern, bukan Islam tradisional, Islam perkotaan. Nah, ceruk pasar ini potensial bisa bergeser ke partai perubahan kalau tidak dimanage dengan baik. Maka PKS akan menjadi captive market. Dia balik kepada masa yang fanatiknya, bukan lagi masa yang lebih friendly, yang lebih trendy, kelas menengah dan lain sebagainya. Orang seperti saya misalnya memilih PKS bukan karena fanatisme kanannya, tetapi lebih pada melihat partai ini ada jiwa anti korupsinya, tidak feodal, tidak dikuasai satu orang. Jadi kita merasa bahwa partai ini cikal bakal partai modern. Tapi kelemahan partai yang rasional ini adalah begitu dia melakukan tindakan yang irasional, tindakan yang tidak bisa diterima, hukumannya lumayan. Seperti misalnya ketika dia
mendukung Bobi Nasution. Pasti orang tidak akan bisa terima. Kok bisa PKS mendukung Bobi Nasution? Ya. Kemudian di Jakarta, kenapa dia meninggalkan Anies Baswedan? Kok bisa meninggalkan Anies Baswedan? Padahal kalau dia pepet Anies Baswedan, mungkin dia tidak pernah akan terpikir membentuk partai politik dan tinggal waktu saja akan masuk PKS. Tapi yang terjadi kan tidak demikian akhirnya. Nah, tetapi memang partai seperti yang akan dibentuk Anies ini harus merekrut orang-orang yang memang punya idealisme, yang punya keinginan, dan jangan tergoda untuk menjadi partai besar dengan menghalalkan segala cara, tapi partai yang Spartan, membangun idealisme sehingga dia akan bisa bertahan dengan apapun. Sehingga misalnya orang-orangnya tidak bergantung pada partai, hidup sendiri-sendiri. Seperti PKS kan, orang tidak hidup di PKS tapi sendiri-sendiri. Tapi banyak partai politik yang hanya ya sekedar menjadikan partai sebagai vehicle. Ada yang hidup di partai itu dengan nikmat ya, karena kebetulan ketua umum partainya orang kaya, punya jet pribadi dan lain sebagainya, sehingga ada jiwa pembohiran dan ada jiwa untuk menikmati. Kalau partai yang dibentuk Anies tentu tidak akan dikuasai oleh segelintir elit yang punya uang, karena pastilah orang yang beruang, orang yang kuat nggak mau juga membantu jor-joran karena akan mungkin membahayakan bisnisnya. Maka yang terjadi adalah ya kekuatan-kekuatan bersama saja yang akan membangun partai ini. Syukur-syukur ini partai bisa hidup dari iuran anggota yang memang harusnya diutamakan dalam membentuk partai politik. Jadi saran saya kalau memang Anies Baswedan mendengarkan ini, segeralah menginisiasi pembentukan partai politik tersebut. Segera agar kemudian istilahnya, jangan sampai kemudian api itu menjadi redup. Loh, kalau ada pendukungnya kok bisa redup? Oh, momentum itu penting, bro. Kalau kita tidak menjaga momentum,